Halo netizen, ini adalah new MG ZS facelift dan ini adalah yang varian Activate. Jadi ini varian paling terjangkau dari line up-nya MG ZS facelift ya. Nah, di varian paling rendah ini juga sebetulnya perbedaannya nggak begitu banyak ya. Masih bisa acceptable lah untuk varian yang paling bawah, tapi yang paling beda adalah mukanya ya, karena di versi facelift ini MG jadi kelihatan punya ciri khas tersendiri gitu ya. Mungkin kalau yang pre-facelift banyak yang bilang mirip merek sebelah, tapi di versi facelift ini jadi kelihatan punya ciri khas yang berbeda aja dibanding merek-merek lain. Dan yang kerennya adalah walaupun di sini varian paling bawah, lampunya tetap full LED. Jadi di bagian sini tuh ada lampu LED buat lampu senjanya, di bagian atas ada lampu sen LED, dan kalau kita nyalain lampu senja ada semacam kristal efek di bagian bawah yang kelihatan makin mahal gitu ya. Dan lampu utamanya sudah menggunakan proyektor LED. Cuma untuk di varian paling bawah ini dia belum ada fog lampnya. Untuk di bagian samping, velgnya dia warnanya single tone ya, jadi sama seperti MG ZS Excite yang dulu ada di versi pre-facelift ya. Untuk ukuran bannya dia 215/60R16 di depan, dan di belakang remnya juga sudah disc brake. Di bagian samping mobil, keladingan hitamnya juga masih lanjut ya, karena kan dia sebuah crossover. Ada list warna silver di bagian samping juga, dan untuk di bagian spion dia ada lampu sen di ujungnya. Door handle juga dia warnanya itu warna body di bagian atasnya, tapi ada chrome. Dan sekarang untuk yang varian paling bawah ini juga udah dapat smart entry ya, jadi sama seperti varian lainnya. Ada window line dengan chrome, tapi untuk di bagian atas dia nggak ada roof railnya ya. Kalau di varian Ignite ini kan dia udah ada ya. Lanjut ke belakang, lampunya juga tetap sama, jadi dia full LED, ada garis lampu senja yang berbentuk bumerang seperti ini, dan lampu remnya itu berbentuk 3D effect. Di bagian bawahnya ada lampu sen dan lampu mundur yang masih bohlam. Untuk emblem, di sebelah kanan sini ada emblem ZS. Di sebelah kiri juga ada emblem Breed Dynamic dengan bendera Union Jack ya. Jadi dia memberitahu kalau walaupun merek ini udah diakuisisi oleh merek Tiongkok, tapi dia tetap merupakan merek dari Inggris. Di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, dan ada high mount stop lamp, sama di bagian atas ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah, sensor parkir lengkap, ada 3 titik, ada cover fog lamp di belakang yang menyerupai cover fog lamp depan, dan sudah ada rear fog lamp di sebelah kanan. Tapi untuk di bagian plat nomor dia belum ada kamera mundur ya. Untuk lampu plat nomor sama seperti varian lainnya masih bohlam. Di bagian bawah sini juga ada aksen underguard yang ada efek knalpot palsunya. Lanjut ke bagasi. Untuk bagasi ya masih sama seperti varian lainnya, dia masih lega sekali. Ada parcel safe yang jadi bisa kita cantolin di pintu bagasi, jadi kalau kita buka pintu bagasi dia akan ikut naik. Dan di bagian bawah ini lantainya juga bisa diatur ya, jadi kita bisa turunin ke posisi seperti ini, atau kita bisa angkat supaya kalau joknya kita lipat, yang by the way dia lipatan itu 60-40, dia rata lantai sampai ke tengah. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini ada ban serep space saver dengan toolkitnya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan sini juga ada kayak tempat penyimpanan yang lega sekali. Dan ada lampu bagasi di sebelah kanan situ, tapi mungkin karena lagi pameran lampunya dicabut ya biar nggak soak kakinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si new MG ZS varian Activate ini ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi DVVT. Untuk tenaga mesinnya masih sama seperti sebelumnya, 112 HP dengan torsi 150 Nm. Tapi yang baru adalah transmisinya, karena dia sekarang menggunakan transmisi CVT, menggantikan transmisi otomatis 4 percepatan yang di versi pre-facelift ya. Untuk rem mesin juga masih rapi, sangat bersih ya. Ya mungkin karena mobil pameran juga, tapi bener-bener rapi lah. Untuk di bagian kap juga ada peredamnya juga. Oke, kita tutup aja kap mesinnya. Nah, untuk di bagian interior, untuk varian Activate ini juga dia nggak ada jok kulit ya, jadi dia joknya fabric, tapi jok kain ini juga bagus ya, karena dia ada jahitan warna merah, dan tekstur di tengahnya ini juga abstraktif gitu ya, jadi bener-bener bikin interior itu keren gitu ya.
Di bagian sini juga ada jahitan merahnya, dan untuk pengaturannya dia full manual sama seperti varian Ignite. Terus kita bisa atur naik turun, bisa diatur recline-nya, dan ada slidingnya juga. Di bagian ini juga ada karpet dengan bordiran MG ZS. Oke, sekarang kita masuk dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya MG ZS facelift yang varian Activate ya. Seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit, dan di sisi kiri dan di sisi kanannya dia dilapisin bahan perforated ya. Cuma yang keren adalah di varian-varian lain itu dia jahitannya kan warna hitam gitu ya, sewarna sama setirnya. Tapi di varian Activate ini dia jahitannya warna merah, jadi ini lebih sporty dibandingin varian atas. Ini keren banget sih. Untuk pengaturannya dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Di sebelah sini juga ada tombol pengaturan audio, volume, mute, ganti track, auto telepon dan ganti source. Di tengah ada airbag dan klakson, ada tombol untuk pengaturan MID, dan ada menu favorit sama voice command. Di belakang setir ada tuas lampu tapi dia belum auto, dan pengaturan fog lampnya cuma fog lamp belakang aja. Terus di belakang setir yang di bawah sini juga nggak ada switch untuk cruise control ya. Jadi di varian ini satu-satunya MG ZS yang nggak punya cruise control. Di belakang kanan ada switch untuk wiper, ada intermittent timernya, dan pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument cluster juga berubah ya. Jadi dia menggunakan jarum analog yang sama seperti versi pre-facelift ya. Cuman kalau kita perhatiin ya, di tengahnya MID-nya sekarang dia berwarna. Jadi ini speedometer yang mirip seperti MG EZS atau MG ZS yang elektrik yang waktu itu pernah dibawa di IMS 2021 kemarin ya. Dan ini sekarang menggantikan layar kalkulator yang tadinya ada di semua varian MG ZS yang pre-facelift ya. Tapi sekarang semua varian MG ZS, baik yang paling rendah ini, menggunakan MID yang full color. Jadi jauh lebih mewah dibandingin sebelumnya. Terus sayangnya karena ini lagi di pameran, ada peringatan low battery seperti ini, jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur MID-nya ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang modelnya bentuknya turbin, ada bisa dibuka tutup juga. Dan di belakang ventilasi AC-nya ini juga dia bahannya piano black, dan di bagian dashboard sini dia efek carbon fiber gitu ya, tapi ini kulit loh. Jadi kulit bermotif carbon fiber dengan jahitan warna merah. Di bagian pilar ada tweeternya. Untuk spion ini bisa diatur kanan kiri, dan dia juga bisa dilipat secara elektrik. Ada pengatur ketinggian lampu, dan di bagian bawah sini ada card holder 2 slot. Ada tos pembuka kap mesin dan tangki. Untuk pedal dia masih model gantung, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini plastik, tapi untuk di bagian armrest dia bahannya kain seperti di jok ya. Cuma untuk di bagian sini yang kalau di varian lain itu panel kulit juga, di sini dia plastik dengan efek jahitan palsu. Power window, auto up down di sisi pengemudi, ada window lock. Di bagian bawah door pocketnya gede banget, ada speaker juga. Lanjut ke atas, di sun visor pengemudi ada card holder di sisi luar, dan di dalamnya ada cerminnya. Spion tengah manual dimming, tapi dia nggak ada doming untuk sensor auto wiper ya, kayak di varian atasnya. Dan dia juga jadinya nggak ada input USB yang ada di balik spion tengah ini buat nyolokin dashcam. Di tengah sini lampu bacanya juga berubah menjadi LED, jadi lebih mewah seperti varian di atasnya. Ada passenger airbag, warning. Side visor sebelah kiri juga sama, ada cerminnya. Ada grab handle di sini. Seat belt belum bisa diatur naik turun, tapi untuk headrest dia bisa diatur naik turun. Dan untuk soal airbag ya, di varian bawah ini juga airbagnya cuma 2, jadi dia nggak ada airbag samping dan nggak ada airbag tirai. Lanjut ke tengah dashboard ya. Untuk head unitnya juga sama seperti varian di atasnya. Dia layoutnya masih sama, tapi layarnya membesar jadi 10,1 inci, dan model layarnya itu dia semi floating gini ya, jadi lebih mewah. Ada input radio AM FM, kita bisa atur audionya juga. Ada equalizer setting,
sound staging, ada 3D sound dan virtual subwoofer juga. Terus di bagian tengah ada settingan mobil, ada follow me home, find my car, dan ada setting menu favorit di setir, dan ada mode steering juga ya. Jadi kita bisa atur bobot setirnya dari urban yang paling enteng, normal, dan dynamic. Jadi putaran setirnya lebih berat supaya kita dapat rasa yang lebih mantap gitu ya. Kalau di jalan ada menu heater, ventilation, and air conditioning juga. Jadi kita bisa atur AC-nya dari sini. Untuk AC-nya dia digital tapi belum climate control ya. Jadi dia cuma bisa diatur dari layar sini, dan dia juga bisa diatur temperatur, tapi temperaturnya model garis biasa, bukan yang derajat berapa Celcius gitu ya. RHC lengkap, bisa ke muka, ke kaki doang, ada buat ke defogger depan juga, ada buat on off climate control, mode AC, dan sirkulasi udara. Terus di bagian bawah sini juga ada setupnya, banyak yang bisa diatur, settingan Bluetooth, layar, segala macem. Dan dia juga sekarang sudah ada input Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau tadinya kan Android Auto itu nggak ada di varian ZS ya. Di bagian bawah sini juga ada tombol-tombol shortcut gitu ya, buat ke home, volume, dan ada buat on off AC, defogger depan, defogger belakang, dan fan speed sama temperatur AC. Di belakang sini ada dua buah power outlet USB, yang satunya juga buat koneksi ke head unit, dan ada power outlet model 12 volt yang bulat gini ya. Ada tempat penyimpanan di sini, dan transmisinya sekarang juga baru ya. Dia menggunakan transmisi CVT dengan mode manual 8 percepatan. Perpindahannya halus juga, ada mode sport, dan mode manualnya sama seperti mobil kebanyakan ya. Ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Dan kalau kita masukin gigi mundur juga ada sensor parkir ya, tapi dia tampilannya seperti ini doang, nggak ada kamera mundurnya. Dan di bagian depan dari transmisi ini juga ada tombol untuk mengaktifkan hill descent control, sama tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan traction control dan stability control. Untuk parking brake juga semua varian sudah menggunakan electronic parking brake, udah nggak ada puas parking brake manual lagi, dan ada auto hold-nya juga. Di bagian tengah sini ada cup holder dengan tulisan New MG ZS, yang tengahnya ini juga bisa dicopot buat botol yang lebih gede. Ada tempat penyimpanan di belakangnya. Untuk di tengah sini juga jadi ada console box dengan armrest, yang di dalamnya juga ada tempat penyimpanan yang gede banget. Dia juga cukup nyaman untuk nyandarin tangan, dan ada aksen jahitan merah. Di bagian glove box sudah semi soft opening, dan ada panel dashboard yang ini kulit dengan motif carbon fiber, dan ada jahitan warna merah. Sama di bagian atas itu juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si New MG ZS varian Activate. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si MG ZS facelift varian Activate ini ya. Nah, untuk di bagian belakang sini juga ya masih sama seperti varian lain ya, lega sekali. Dan ini adalah posisi di belakang, posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 4 jari, jadi lega sekali. Dan di kolong jok depan itu juga ruangnya lega, jadi kita bisa selonjorin kaki kita dengan nyaman sekali. Untuk di belakang sini, tapi dia nggak ada seat back pocket ya, di kiri ataupun di kanan. Tapi di belakang center console ada tempat penyimpanan kecil, dan ada 2 buah power outlet USB. Di tengah masih ada gundukan yang lumayan tinggi, mungkin karena di luar negeri ada yang versi all wheel drive atau bagaimana. Di bagian atas juga belum ada panoramic sunroof seperti varian Magnify ya. Di belakang sini juga ada grab handle di kiri dan di kanan. Untuk jok juga sama seperti di jok depan. Jok belakangnya ini dia full kain dengan efek abstrak di tengahnya, dan ada jahitan-jahitan warna merah yang jauh lebih sporty dibandingin varian atasnya ya. Dapat seat belt juga 3 titik. Dan untuk varian MG ZS yang facelift ini, dia sekarang udah dapat headrest 3 buah ya untuk semua penumpang. Ada input SFX buat naruh kursi bayi juga. Terus untuk di bagian door trim, dia bagian atas dan bawahnya plastik, tapi untuk di bagian tengah-tengah dia kain yang buat di armrest. Sama di bagian sini ada efek jahitan palsu. Untuk switch power window ada di bagian sini. Ada door handle warna silver, dan ada aksen silver di bagian pintu sini yang sama seperti di
pintu depan. Untuk di bagian bawah ada door pocket yang besar, sama ada speaker juga di bagian sini. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian interior dari New MG ZS facelift varian Activate ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari New MG ZS facelift varian Activate. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.